trying to be careful with the words I use. I say it 'cause I'm dying to. I'm so much more than just a friend to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Hana Husna, dengan NIM J 030 320 1141. Saya Ihsan Hadi dengan NIM J 0303 201078. Saya Rian Fauzi Putra Munggaran dengan NIM J 0303 201008. Saya Febran Nuradi dengan NIM J 0303 201028. Saya Mutiara Jasmine Azahra dengan NIM J 030 320 1054. Di sini kami akan menjelaskan pemecahan mode transportasi. Adapun tujuan dari penggunaan mode transportasi ini adalah menentukan jumlah yang harus dikirimkan dari setiap sumber ke setiap tujuan sehingga biaya transportasi total diminimumkan. Soal 3 pabrik barang dengan kapasitas 90 ton, 60 ton, dan 50 ton hendak mengirim barang ke 3 kota dengan kebutuhan masing-masing kota, yaitu 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengiriman dari pabrik ke kota disajikan pada tabel berikut. Penyelesaian jumlah kapasitas yang dimiliki pabrik 1, 2, dan 3 adalah 90 ditambah 60 ditambah 50 sama dengan 200 ton. Sedangkan jumlah permintaan di setiap kota A, B, dan C adalah 50 ditambah 110 ditambah 40 sama dengan 200 ton. Karena keduanya sama, maka proses iterasi dapat dimulai. Kondisi transportasi tampak pada tabel di bawah. Biaya pengiriman per unit barang tampak pada ujung kanan atas tiap sel. Di sisi kanan tampak jumlah persediaan barang dari tiap pabrik, sedangkan sisi bawah tabel adalah jumlah permintaan tiap kota. Selanjutnya kita membuat tabel model transportasi. Dari soal dapat diketahui bahwa akan dikirimkan sejumlah barang dari 3 sumber ke 3 lokasi tujuan dengan biaya sebagai berikut. Bisa dilihat 20, 5, dan 8, dan sebagainya merupakan ongkos dari sumber I ke tujuan J, dengan persediaan di sumber 1 sebanyak 3 dan permintaan di tujuan 1. Bisa dilihat masalah ada di tabel berikut. Oke, berikutnya menentukan solusi visible awal. Untuk menentukan solusi visible awal ada 3 cara. Yang pertama yaitu metode pojok barat laut, yang kedua metode ongkos terkecil, dan yang ketiga metode hampiran Vogel. Yang pertama, metode pojok barat laut. Sel pojok barat laut ada di sel X11. Kita isi X11 dengan kuantitas maksimum yang mungkin. Di X11 terdapat persediaan sebanyak 90 dan permintaan sebanyak 50, sehingga kuantitas maksimumnya 50. Pada kolom 1, permintaan bersisa 50 dan persediaan tersisa 40. Tahap selanjutnya, geser ke sel sampingnya, di mana pada sel ini terdapat persediaan sebanyak 40 dan permintaan sebanyak 110, sehingga kuantitas maksimumnya adalah 40. Next, ke bawah. Karena persediaan di baris 1 sudah habis, maka kita coret baris 1 dan kita pindahkan ke baris kedua. Karena terdapat persediaan sebanyak 70 dan permintaan sebanyak 60, sehingga kuantitas maksimumnya adalah 60. Lanjut ke bawah, karena terdapat persediaan sebanyak 50 dan permintaan sebanyak 10, sehingga kuantitas maksimumnya adalah 10. Lanjut ke samping, kanan, karena terdapat persediaan sebanyak 40 dan permintaan sebanyak 40, sehingga kuantitas maksimumnya adalah 60. Jadi, banyaknya variabel basis harus jumlah M plus N dikurang 1, atau 3 plus 3 dikurang 1 sama dengan 5. Solusi visible awalnya adalah X11 sama dengan 50, X12 sama dengan 40, X22 sama dengan 60, X32 sama dengan 10, dan X33 sama dengan 40.
Jadi, biaya awal didapat dengan cara menghasilkan ongkos pada setiap sel variabel basis, yaitu 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5, ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10, dan 40 dikali 19 dengan total 3.260. Dilanjutkan oleh Saudara Rian. Selanjutnya yaitu mencari variabel visible basis awal dengan menggunakan metode ongkos terkecil. Pertama, kita cari ongkos terkecil dari keseluruhan sel, yaitu ongkos terkecil bernilai 5 pada kolom X21. Permintaan pada kolom B yaitu sebanyak 110 dan persediaan hanya 90. Maka kuantitas maksimum yaitu bernilai 90. Maka persediaan berkurang menjadi 20. Karena persediaan sudah bernilai 0, maka pada baris 1 kita coret dan tidak akan kita gunakan lagi. Selanjutnya kita cari ongkos terkecil dari selain sel yang telah kita coret. Yaitu terdapat 2 ongkos terkecil yaitu 10 dengan pada kolom yaitu X23 dan juga X32. Lalu kita pilih kolom X32 dengan permintaan 40 dan persediaan 60, maka kuantitas maksimum hanya bernilai 40. Maka persediaan berkurang menjadi 20. Karena permintaan pada kolom C sudah 0, maka pada kolom C kita coret. Selanjutnya kita cari ongkos terkecil dari keempat sel, yaitu bernilai 10. Lalu dengan permintaan 20 dan persediaan 50, maka kuantitas maksimumnya yaitu 20. Lalu persediaan berkurang menjadi 30. Karena permintaan pada kolom B sudah 0, maka kita coret pada kolom B. Selanjutnya pada kolom A tersisa dua kolom yaitu X21 dan X31. Nilai terkecil dari kedua kolom tersebut yaitu 15, maka dengan permintaan 50, persediaan 20, maka kuantitas maksimum hanya bernilai 20, maka permintaan berkurang menjadi 30 dan persediaan menjadi 0. Karena persediaan pada baris 2 telah 0, maka kita coret. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada kolom X31 dengan permintaan 30 dan persediaan 30, maka permintaan dan persediaan semuanya habis menjadi 0, lalu kita coret ke semua baris dan kolom. Maka nilai visible basis awal terdapat pada kolom X21 dengan bernilai 90, maksud saya X12 dengan bernilai 90, X21 bernilai 20, X23 bernilai 40, X31 bernilai 30, dan X32 bernilai 20. Biaya awal kita dapatkan dari mengalihkan ongkos dengan variabel basis, yaitu 90 dikali 5 ditambah 20 dikali 15 ditambah 40 dikali 10 ditambah 30 dikali 25 ditambah 20 dikali 10 dengan hasil yaitu 2100. Lanjut kepada metode yang ketiga, yaitu metode hampiran Vogel. Pada metode hampiran Vogel ini kita harus menentukan penalti baris dan penalti kolom. Penalti ini diambil dari selisih dari dua nilai terkecil dari setiap baris dan kolom. Pada penalti baris pertama, penalti yang didapatkan yaitu 3, baris kedua yaitu 5, baris ketiga yaitu 9. Dan pada kolom pertama yaitu 5, kolom kedua yaitu 5, dan kolom ketiga yaitu 2.
Lalu kita cari penalti baris terbesar, yaitu dengan bernilai 9. Lalu setelah itu kita mencari nilai terkecil atau ongkos terkecil dari pada penalti baris yang ketiga. Ongkos terkecil pada baris ketiga yaitu 10, maka dengan permintaan 110 dan persediaan 50, maka kuantiti maksimum hanya bernilai 50. Lalu permintaan pada kolom 2 menjadi berkurang menjadi 60. Karena persediaan pada pada baris 3 sudah bernilai 0, maka kita coret. Selanjutnya kita akan mencari penalti baris dan penalti kolom lagi. Setelah dicari, yaitu penalti baris yang pertama yaitu 3, penalti baris yang kedua yaitu 5, penalti kolom pertama yaitu 5, penalti kolom yang kedua 15, dan penalti kolom yang ketiga adalah 2. Setelah itu kita cari penalti yang paling besar nilainya, yaitu 15. Pada kolom kedua dicari nilai ongkos terkecil, yaitu 5. Dengan permintaan 60 dan persediaan 90, maka kuantitas maksimum dari kolom X22 yaitu sebesar 60. Maka persediaan berkurang menjadi 30 dan permintaan menjadi 0. Karena permintaan sudah 0, maka kolom 2 kita hapus, lalu kita cari lalu kita update kolom berikutnya ke bawah. Selanjutnya kita cari penalti kolom dan penalti baris. Penalti baris pertama yaitu 12, penalti baris kedua yaitu 5, penalti kolom yang pertama yaitu 5, dan penalti kolom yang kedua yaitu 2. Nilai terbesar dari kedua penalti yaitu 12, maka kita cari nilai terkecilnya yaitu ongkos terkecilnya yaitu 8. Dengan permintaan 40 dan persediaan 30, maka kuantitas maksimumnya yaitu bernilai 30. Karena persediaan 0, maka baris pertama kita coret, lalu kita update kembali. Karena hanya tersisa 2 kolom, maka pencarian dilanjutkan melalui metode ongkos terkecil. Yang pertama yaitu 10, karena permintaan 10 dan persediaan 60, maka kuantitas maksimum hanya bernilai 10 dan persediaan berkurang menjadi 50. Selanjutnya, karena permintaan 50 dan persediaan 50, maka permintaan dan persediaan menjadi 0. Maka visible awal basis dengan menggunakan metode hampiran Vogel yaitu terdapat pada X21 maksud saya X12 dengan nilai 60, X23 dengan nilai 30, X21 bernilai 50, X23 bernilai 10, dan X32 bernilai 50. Biaya awal dicari dengan mengalihkan variabel basis dengan ongkos, yaitu 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10 dengan hasil yaitu 1890. Karena biaya terkecil yang didapatkan setelah menggunakan 3 metode adalah metode hampiran Vogel, maka untuk menentukan variabel masuk diambil dari metode hampiran Vogel. Lalu kita menentukan U dan V di setiap baris dan kolom. Nilai U1 selalu sama dengan 0. Untuk menentukan U2, U3, V1, V2, dan V3 dihitung berdasarkan sel-sel variabel basis. Di baris 1 terdapat 2 variabel basis yaitu X12 dan X13. Nilai V adalah U plus V sama dengan ongkos. Karena X11 tidak terdapat variabel basis, maka V1 belum bisa diketahui. Pada X12 CIJ bernilai 5, maka V2 sama dengan CIJ min U1. Maka V2 sama dengan 5. Pada X13 CIJ bernilai 8,
maka V3 sama dengan CIJ min U1. V3 sama dengan 8. Lanjut ke baris 2. Pada baris 2 terdapat dua variabel basis yaitu X21 dan X23. Pada X23 CIJ bernilai 10 dan V3 bernilai 8. Maka U2 sama dengan CIJ min V3, U2 sama dengan 2. Pada X21 CIJ bernilai 15 dan U2 bernilai 8. Maka V1 sama dengan CIJ min U2, V1 sama dengan 13. Lanjut ke baris 3. Pada baris 3 terdapat variabel basis, yaitu X32. Pada X32 CIJ bernilai 10 dan V bernilai 5. Maka U3 sama dengan CIJ min V2, U3 sama dengan 5. Selanjutnya dilanjutkan oleh Tiara. Untuk menentukan nilai pengali di sel variabel non-basis dengan melakukan pengurangan dari penjumlahan U dan V di sel tersebut, atau CIJ min U plus V. Pada sel X11, CIJ bernilai 20 dan U plus V bernilai 13. Maka nilai pengali di sel X11 adalah 20 min 13 sama dengan 7. Lanjut ke sel X22, CIJ bernilai 20 dan U plus V bernilai 7. Maka nilai pengali di sel X22 adalah 20 min 7 sama dengan 13. Lanjut lagi ke sel X31. CIJ bernilai 25 dan U plus V bernilai 18. Maka nilai pengali di sel X31 adalah 25 min 18 sama dengan 7. Terakhir di sel X33, CIJ bernilai 19 dan U plus V bernilai 13. Maka nilai pengali di sel X33 adalah 19 min 13 sama dengan 6. Karena tidak ada pengali yang bernilai negatif, maka kondisi sudah optimal. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan solusi visible basis optimal, yaitu X12 sama dengan 60, X13 sama dengan 30, X21 sama dengan 50, X23 sama dengan 10, X32 sama dengan 50. Dan kita peroleh biaya minimum atau Z minimum yang didapatkan dengan cara mengalihkan ongkos pada setiap sel variabel basis, yaitu 5 kali 60 ditambah 8 kali 30 ditambah 15 kali 50 ditambah 10 kali 10 ditambah 10 kali 50 sama dengan 1890. Maka biaya minimum yang diperoleh adalah 1890. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.